Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar? Sudah Bu, sudah muncul. Sudah Bu. Sebentar Bapak Ibu ya, sabar. Nah, alur tujuan pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran, di mana Bapak Ibu yang kemarin telah membuat secara kolaborasi, yaitu alur tujuan pembelajaran dalam ruang kolaborasi. Kita eksplor dulu materinya. Pada agenda sesi ini, kita akan membahas tentang konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Secara umum, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar, yaitu ada capaian pembelajaran, ini yang ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase, kemudian ada penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini alur tujuan pembelajaran di sini bisa alur tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Kemudian ada kedua, pengembangan modul ajar. Nah, pengembangan modul ajar ini tidak saya bahas di sini, tapi apa sih pengembangan modul ajar? Ini adalah seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Nah, kita lanjut mengenai selanjutnya dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini. Kemarin sudah dibahas tentang capaian pembelajaran, dan sekarang alur pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Konsep alur tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu telah mengenal dengan CP atau capaian pembelajaran. Adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase A sampai F atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, fase tersebut adalah fase A untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, untuk SMP yaitu fase D mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, fase E kelas 10 dan fase F kelas 11 sampai 12. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Bapak Ibu masih mendengar saya? Masih. Ya, kita lanjutkan capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu CP atau capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada catatan penting mengenai penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Walaupun di sini pemerintah sudah menyediakan beberapa set alur tujuan pembelajaran sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat ajar. Kita lanjutkan
Ini konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran, di sini ada 3 konsep, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Sedangkan konten, ini konsep utama yang perlu dipahami di akhir satuan unit pembelajaran. Kemudian variasi, ini adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Fase A di sini dimulai dari kelas 1 SD. Ini dari alur tujuan pembelajaran ini, dari CP ini dibuat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran 1.1. Berarti ini sebenarnya di kelas 1 SD. Kemudian tujuan pembelajaran 1.2, tujuan pembelajaran 1.3, dan seterusnya tujuan pembelajaran 1.4, kemudian tujuan pembelajaran 2.1, tujuan pembelajaran 2.2, tujuan pembelajaran 2.3, dan fase A berarti kelas 1 dan 2 sudah berakhir di kelas 2. Kalau siswa sudah mencapai itu, berarti sudah mencapai capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran berarti kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase A. Jadi fase A ini sudah menyelesaikan dari kelas 1 dan kelas 2 SD. Ini sudah menyelesaikan. Kita lanjut. Contoh alur tujuan pembelajaran, ini ada contoh, jadi dari CP ini dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Misalnya ini CP 5, di sini capaian pembelajarannya, kemudian kita, dijabarkan lagi pada tujuan pembelajaran 5.1, 5.2, dan seterusnya. Ini yang contoh kemarin adalah ini contoh pelajaran yang lain, dan Bapak Ibu kemarin sudah membuat mengenai tujuan pembelajaran dari CP yang sudah diberikan kemarin secara kelompok. Demikian dari saya. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya, Bu. Ya. Ya, mohon maaf Bu, Suparti, apakah untuk alur tujuan pembelajaran yang kompetensi, konten, dan variasi itu tolong diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, Bu. Terima kasih. Mikrofonnya Bu Suparti. Ya. Mikrofonnya, Bu. Bu Suparti, mikrofonnya belum di-on kan? Ya, monggo. Tadi Bu Endang bertanya mengenai kompetensi, konten, ya, variasi. 3 alur tujuan pembelajaran, kompetensi, konten, dan variasi, itu mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Ya. Baik, barangkali Bu Rina bisa mengeksplor dulu untuk apa itu kompetensi dalam alur pembelajaran, dan konten ataupun variasi. Monggo Bu. Berdasarkan saya baca, Ibu, berarti kalau konten itu memuat isi dari tujuan pembelajaran itu. Lalu ada kompetensi berarti kemampuan yang diharapkan dari anak. Lalu sedangkan variasi adalah variasi penugasan. Mungkin seperti itu, nggih, Bu Suparti. Demikian penjelasan saya, Bu Suparti. Maaf Ibu, itu mikrofonnya belum on. Bu Suparti.
Mikrofonnya belum on itu, Bu. Ya, sampun. Oke, sudah. Tolong Sudah, Bu. Bu Rina tadi diulangi lagi penjelasannya. Saya tadi tidak mendengar. Mohon maaf, Bu Rina. Oke, konten itu adalah isi dari tujuan pembelajaran itu. Tujuan konten itu isi dari materinya lah, materinya apa. Lalu kompetensi itu kemampuan yang diharapkan anak-anak, misalnya menganalisis atau mendeskripsikan atau menggambarkan seperti itu. Lalu variasi itu adalah variasi pembelajarannya. Mungkin seperti itu Kak Bu Suparti? Baik sekali Bu Rina. Ternyata Bu Rina sudah pintar sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih. Tidak ada yang salah, semuanya benar yang dijawab oleh Bu Rina. Ya Bu Rina, terima kasih telah menjawab. Bagaimana Ibu Eni, Bu Endang, sudah puas dengan jawaban Bu Rina? Sudah, Bu. Terima kasih atas penjelasan ulangnya. Assalamualaikum, Bu Parti baru datang. Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah listrik lancar. Mudah-mudahan Bu semoga sampai selesai presentasi. Oh iya. Ini tadi sudah saya paparkan. Bapak Ibu kemarin kan sudah di kerja kelompok kemarin. Ini akan saya tampilkan, barangkali Pak Maidi atau siapa yang bisa menjelaskan dari kelompok yang saya tampilkan demikian ini. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Halo? Belum Bu, belum dilihat Bu. Belum tampak, Bu. Belum tampak Bu. Oh iya, ya sebentar. Alhamdulillah. Waduh. Ya, begini aja Bapak Ibu ya. Kemarin kan kita sudah melakukan kolaborasi mengenai alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang dipecah lagi menjadi tujuan pembelajaran. Misalnya kemarin kalau IPS itu dapat mengidentifikasi dan seterusnya itu. Ini dari kelompok yang kemarin sudah tampil, saya rasa bagus sekali. Saya beri apresiasi untuk kelompok yang sudah tampil kemarin, yang hari ini ya. Barangkali Pak Maidi ada pertanyaan mengenai alur tujuan pembelajaran, monggo. Tunggu dulu Bu. Ya Allah. Ya Allah. Masih belum bisa Bu, mungkin yang lain dulu Bu. Oh iya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari dari teman-teman yang sudah kolaborasi ini. Masalah pertanyaannya tadi masalah kompetensi, kemudian konten dan variasi. Tadi sudah dijawab oleh Bu Rina bahwa kompetensi itu kemampuan siswa yang dapat didemonstrasikan, kemudian konten itu adalah isi atau pengetahuannya, kemudian ada variasi itu keterampilan siswa dalam mengeksplornya itu. Demikian. Barangkali seperti ini pemaparan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di chat atau yang ini. Terus kemudian untuk selanjutnya kita nanti akan ada refleksi terbimbing, yaitu ada kuis Bapak Ibu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.